Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat berkendara karena sangat berbahaya pemirsa. Kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini tentang menimbang calon ketua KNPI Kabupaten Cirebon. Seperti yang mungkin pemirsa ketahui dari berbagai media, saat ini bermunculan calon atau kandidat-kandidat Ketua KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Cirebon untuk 3 tahun ke depan. Nah, nanti bagaimana pendapat dari narasumber di pagi hari ini berkaitan dengan sebentar lagi akan digelar musyawarah ya, musyawarah di tingkatan KNPI Kabupaten DPD untuk memilih ketua untuk memilih ketua yang baru. Apa sih tantangan untuk ketua yang baru, terutama di Kabupaten Cirebon untuk 3 tahun ke depan pemirsa? Kemudian menurut narasumber apa yang sudah dicapai selama ini oleh kepengurusan yang lalu pemirsa, 3 tahun yang lalu, terutama untuk pemberdayaan di masyarakat dan seterusnya. Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Dan sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Sopir ngantuk, oleng, ya, kemudian 3 tewas, hajar mobil truk di Cipali, korban warga Cirebon dan Kuningan. Diduga travel gelap, polisi kami akan proses. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Bintang-bintang, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian semua mata tertuju ke Bali. Ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo, G20 harus berhasil dan tak boleh gagal. Kemudian PDI Perjuangan cabut laporan. Ini tanda tanya nih pemirsa. Ya, kemudian mengubah olahan ikan menjadi bentuk lain agar disukai anak-anak. Ini memasyarakatkan konsumsi ikan, turunkan angka stunting. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa. Deadline SPM 15 Desember. Kemudian 3 partai politik berstatus BMS Gelora MS. Kemudian IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kritik Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian bangun peradaban dunia lewat literasi. Ya, ketahanan pangan dengan lahan sempit, itu pemirsa. Daerah sukalila dan eksistensi masyarakat Tionghoa jadi magnet perdagangan hingga ahli ramal. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini, raup 200 juta dari sampah. Ciawi Gajah jadi percontohan dalam pengelolaan sampah. Kemudian senam massal gerakan masyarakat sehat ya hingga vaksin booster. Nah, peringati Hari Kesehatan Nasional ke-58.
Dinas Kesehatan ajak budayakan hidup sehat. Kemudian kondisi jalan rusak tinggal 50 km di Kabupaten Cirebon nih pemirsa. Raperda Riparda segera tuntas, berharap miliki pariwisata bagus. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. BK belum terima aduan, beredar isu PDI Perjuangan cabut laporan. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian 18 partai politik lolos tahapan verifikasi administrasi. Ya, 9 partai politik parlemen tinggal menunggu penetapan KPU. 9 partai politik lama non-parlemen dan parpol baru harus dilakukan verifikasi faktual atau verfak. Ya, 3 partai politik yang masih BMS di Kota Cirebon pemirsa. Kemudian 3 partai politik kurang syarat. Partai mana saja nih pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Formasi P3K nihil, ratusan belakar luruk balai kota. Kemudian pembahasan Raperda masuk babak akhir. Itu pemirsa berita-berita di halaman utama baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan Anda pun agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi halaman demi halaman di kedua koran tersebut, Anda sejatinya harus membacanya ya, agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan di prolog, di sebelah saya ini ada tokoh pemuda dan juga sebagai sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, ada Mas Dum Mustakwa. Selamat pagi Kang Mas Dum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Mas Dum? Alhamdulillah baik. Ya, ini lama nggak ketemu nih ya. Terima kasih nih Kang Mas Dum sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Mas Dum ini pemirsa ada aktivis mahasiswa dan juga aktivis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cirebon pemirsa. Ada Faruk Khatami dan juga sebagai mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Selamat pagi Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Faruk? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Kang Mas Dum dulu. Kang Mas Dum, ini sebentar lagi akan ada pemilihan Ketua KNPI Kabupaten Cirebon ya. Pendapat Anda tentang pemilihan yang sebentar lagi akan digelar ini. Pendapat Anda, Kang Mas Dum? Iya, terima kasih Kang Apip. Berkaitan dengan pemilihan KNPI, saya kira insya Allah di Kabupaten Cirebon akan berjalan dengan kondusif. Siapapun yang jadi, kita doakan bisa membawa KNPI menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih berhasil dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi adalah tahun politik, gitu ya. Sehingga ini tantangan besar untuk KNPI, bagaimana di tahun politik ini justru bukan terbawa, tetapi lebih mewarnai tahun politik 2024. Ini tantangan terbesarnya ya? Tantangan terbesarnya adalah itu. Gitu ya, apalagi tahun depan sudah memasuki tahun politik ya? Betul. Oke. Dan kalau Faruk sendiri, Faruk Khatami ya, ini mensikapi sebentar lagi akan digelar pemilihan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Pendapat Anda Faruk? Ya, saya kira selaras dengan apa yang disampaikan dari Kang Mas Dum. Memang dari kita sendiri di wilayah mahasiswa harapannya ke depan siapapun yang berhasil dari kepemimpinan di orkestrasi DPD KNPI hari ini bisa serius melihat pandangan ke depan meneropong Kabupaten Cirebon seperti apa. Saya harap perubahan-perubahan bisa terasa di level grassroots dan level bawah, Kang. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa di wilayah aktivis untuk demikian tersebut gitu. Jadi Anda melihat bahwa selama ini berarti belum serius. Ini kalau tadi Anda menyebutkan ini harus diseriusi gitu. Sepakat. Saya bilang untuk diseriusi karena pasca 2 tahun pandemi ini dan memang berhadapan dengan tahun politik ke depan, kepemudaan ke depan harus serius untuk kemudian mengawal masyarakat di Kabupaten Cirebon, terkhusus memang di wilayah kepemudaan. Jadi harapannya terkait kewirausahaan, kemudian indeks kemiskinan hari ini
menurut saya di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Dari 2,3 juta kita masih di angka 11%. Artinya kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Nah, kepedulian pemuda dan kepedulian bersama ini harus bisa dibangun untuk kemudian ke depan bagaimana Kabupaten Cirebon lebih baik lagi. Jadi demikian, Kang. Oke, dan saya kembali ke Kang Masdum. Kang Masdum, ini tantangan terberat untuk ketua siapapun ya, ketuanya nih untuk 3 tahun ke depan nih. Apa itu menurut Anda tantangan terberat nih? Sebelum bicara tentang tantangan terberat, harusnya KNPI kan sebagai wadah dari OKP ini kan lebih enak dibanding ormas OKP yang lain, karena memang dia memiliki DPK sejumlah kecamatan. Ada 40? Ada 40 gitu. Ditambah lagi ada konsorsium ketua-ketua OKP. Nah, tantangan terberatnya adalah bagaimana membuktikan bahwa bentukan ini gitu atau konsorsium ini bisa berjalan sehingga kemudian kita menjadi betul-betul menjadi mitra strategis dan mitra kritis pemerintah gitu. Ya. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Faruk itu bisa kemudian dioptimalisasi ya di periode depan, bagaimana misalkan tentang kewirausahaan. Ini kan kalau semua roda dijalankan, semua DPK dijalankan, saya kira ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa gitu ya bagi gerakan pemuda ke depan. Belum lagi tadi bicara kemiskinan, belum lagi bicara IPM Kabupaten Cirebon ini. Pembangunan manusia ya. Kita masuk di 27 kabupaten itu masuk di level bawah kan gitu kan gitu. Dan ini saya kira teman-teman di KNPI ke depan bisa membantu pemerintah juga sebagai mitra strategis untuk meningkatkan gitu, terutama lama rata-rata sekolah gitu dan yang lain. Saya kira itu Mas. Itu ya. Oke. Jadi tantangan terberatnya bukan di tahun politik berarti. Kalau di tahun politik saya kira bagaimana karena memang KNPI ini berlatar belakang beragam gitu. Itu bisa menyelaraskan semuanya. Karena saya kira ada harapan besar bahwa kuota anak muda di DPRD ke depan itu bisa lebih besar dan saya kira bisa dikonsolidasi di KNPI ini. Ya. Gitu. Oke, kalau Faruk sendiri, tantangan terberat menurut Anda KNPI ke depan apa sih menurut Anda? Tapi tahan dulu ya, Faruk dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama tokoh pemuda dan sebagai Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Cirebon ada Masdum Mustaqwa dan juga ada aktivis mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Faruk Khatami. Saya kembali ke Faruk nih. Faruk tadi terputus jeda iklan. Tantangan terberat ke depan menurut Anda 3 tahun ke depan itu apa sih untuk ketua yang akan datang gitu, Faruk? Ya, saya kira tantangan keberat untuk ke depan bagaimana ketua KNPI ini, apa yang tadi disampaikan memang oleh Kang Masdum mengenai pengakomodiran daripada ketua-ketua OKP atau bisa dikatakan konsorsium dari OKP, dan kemudian bagaimana melihat kultur dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Pemimpin ke depan untuk KNPI hari ini harus bisa kemudian mengejawantahkan visi misi beliau ke depan seperti apa, sehingga selaras dengan beberapa tujuan-tujuan yang ada, khususnya kalau memang KNPI bermitra dengan pemerintah atau memang bisa menjadi mitra kritis oleh pemerintah sendiri. Karena per hari ini pemerintah Kabupaten Cirebon mengangkat Cirebon Katon untuk sehingga Cirebon ini bisa lebih terlihat kembali gitu. Artinya tantangan terberat ke depan pemimpin dari KNPI ini bisa terasa di lingkup masyarakat dan di lingkup beberapa pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi seperti itu saya kira Kang Habib. Oke, kalau Kang Masdum menurut Anda kita akan menghadapi tahun politik nih tahun depan menurut Anda. Jadi ini tidak ada pengaruh ke KNPI menurut Anda, ke ketua yang akan datang gitu? Ya kalau pengaruh itu pasti ada ya, tetapi bagaimana KNPI ini bisa kemudian justru mengambil momentum tahun politik ini sehingga kemudian bukan dipengaruhi oleh banyak pihak, tetapi kemudian menjadikan tahun politik ini sebagai tahun konsolidasinya pemuda gitu.
menjadikan tahun politik ini justru semakin mematangkan pemuda, bagaimana pemuda itu memang karena diakui atau tidak sudah banyak yang berpartai gitu, justru menginventarisir semua kader KNPI masuk ke semua lini itu gitu. Dan kemudian kita ke depan berpikir bagaimana memajukan Cirebon lewat kepemudaan itu gitu. Jadi saya kira justru memang apa ya namanya itu, tahun politik ini jangan kemudian diartikan negatif, tetapi diambil sisi positifnya, bahwa pemuda harus bisa mewarnai Kabupaten Cirebon dari partai manapun gitu. Seperti itu. Pokoknya lintas partai lah ya. Lintas partai saya Oke. kira. Faruk, Anda setuju apa yang disampaikan Mas Dum tadi, Kang Mas Dum? Ya, artinya berbicara di politik, kami berharap memang sebagai mahasiswa, politik itu apa yang dikenal oleh masyarakat memang tidak dianggap secara negatif saja, tapi ada politik-politik yang memang bisa mengangkat nilai-nilai kemasyarakatan dan segala macamnya. Nah, hari itu kemudian selaras dengan apa yang disampaikan Kang Masdum, artinya pemuda bisa masuk di wilayah partai politik manapun, di situ membawa kemudian untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon, agar harapannya kemajuan di Kabupaten Cirebon itu bisa kemudian di bawah oleh tulang punggung pemuda hari ini. Itu Seperti ya. itu Kang. Oke. Dan Anda melihat Kang Mas Dum untuk 3 tahun yang lalu bagaimana kiprah dari KNPI Kabupaten DPD KNPI Kabupaten Cirebon sendiri berkaitan dengan yang tadi itu pemberdayaan, kemudian juga ikut membantu pemerintah ya Kabupaten Cirebon untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan, kemudian juga pendidikan, pokoknya bagian dari IPM. Pendapat Anda? Saya tidak akan masuk kepada proses evaluasi apa namanya itu KNPI periode sebelumnya, karena memang apa namanya itu tidak baik lah kalau kita bicara di sini. Tapi yang pasti bahwa periode yang kemarin juga memang hadapannya cukup berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Ada COVID-19 dan yang lain sebagainya, yang mungkin kita ada sedikit, hampir semua gagap ketika itu datang. Semua gitu. lini itu. Semua lini gitu. Dan saya kira kita harus apresiasi bahwa tiap periode adalah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya lebih tertarik nanti kita tinggal bicara bagaimana ke depan gitu. Karena kalau kita apa namanya itu evaluasi. Ya kalau ke depan menurut Anda? Ya kalau ke depan nih. Kalau ke depan saya sangat Hal yang urgen yang harus dilakukan apa itu? pengangguran. Ya, Bagaimana mengentaskan KNPI bisa membantu isu yang disebut bahwa dengan bonus demografi kan sekarang kan lowongan pekerjaan sedikit dan yang lainnya. Apalagi sekarang momentumnya adalah digitalisasi. Dengan adanya COVID kita kemudian sudah mulai terbiasa dengan dunia digital gitu. Sehingga saya berharap kewirausahaan yang akan dibangun, jiwa entrepreneur yang dibangun itu ya memanfaatkan era digital ini. Bagaimana masyarakat pemuda-pemuda di desa itu kemudian bisa berdaya lewat apa namanya itu marketing digital dan yang lain sebagainya. Sehingga kemudian masyarakat di desa baik yang petani maupun yang lainnya tidak gagap terhadap apa namanya itu era digital ini. Faruk, urgen yang harus dilakukan oleh ketua yang akan datang menurut Anda apa ke depan itu? Sepakat untuk mengenai kemiskinan itu yang tadi di awal saya sampaikan, artinya angka itu masih sangat tinggi di Kabupaten Cirebon. Dari 2,3 juta jiwa di Kabupaten Cirebon, kita masih di angka 11%. Artinya kemandirian ini harus bisa dibangun. Itu yang harus menjadi tantangan besar ke depan ketua KNPI yang kemudian akan mengawal di wilayah kepemudaan. Karena dari sisi kemahasiswaan sendiri, kami menganggap literatur ini penting untuk kemudian bagaimana bisa diterapkan sehingga pasca pandemi pemuda di Kabupaten Cirebon ini bisa lebih struggle lagi dan bisa menjadi tantangan besar ke depan untuk pemuda di Kabupaten Cirebon bisa lebih berkhidmat lagi untuk melakukan di lingkup wilayah organisasi. Jadi seperti itu Kang Afif kira-kira. Jadi harus lebih struggle lagi ya. Harus lebih struggle lagi saya kira. Dan pasca pandemi ini harus benar-benar bangkit gitu ya. Harus benar-benar bangkit. Sehingga saya kira dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini, pemuda-pemuda yang ada di wilayah kecamatan pun bisa lebih kemudian bangkit lagi di wilayahnya lokal masing-masingnya. Karena
berbicara Kabupaten Cirebon kan bukan hanya di tingkat pusatnya saja, tapi di tingkat akar rumput sampai ke desa-desa pun harus bisa terasa indeks pembangunan untuk pemuda sendiri gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira. Oke, terutama itu kan di bidang ekonomi, Kang Masum. Kemudian bidang yang lain menurut Anda, bidang apa gitu? Ya, Yang harus ada sentuhan dari ketua nanti yang akan datang, kemudian benar-benar itu berefek kepada masyarakat menurut Anda? yang pertama tadi ya, kalau bicara tentang kemandirian itu kan sebetulnya nggak hanya ekonomi ya, tetapi memang bagaimana pemuda-pemuda itu yang tadi disampaikan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga dari sisi ekonomi kemudian kuat, karena dengan kekuatan kemandirian itulah kita mampu berdiri di kaki sendiri. Yang kedua adalah tentang apa namanya itu, isu-isu kolaborasi gitu tuh. Saya kira Maksudnya isu kolaborasi itu? ya kita selain kemudian mandiri ya memang harus banyak apa ya, bersinergi dengan semuanya, karena memang modal kolaboratif inilah yang kemudian bisa bisa lebih meningkatkan gitu tuh, karena sekarang ini kan masih jalan masing-masing, orang di bidang sosial, di bidang ekonomi dan yang lain sebagainya belum ada garis yang mempertemukan gerakan kepemudaan ini. Nah, ketika semua lini ya masing-masing berjalan, kemudian ada sinergitas, saya kira harapan harapan pemuda ke depan akan lebih baik. Itu ya. Iya. Jadi itu lagi-lagi di bidang apa gitu Kang Masum? Ya, kalau saya sih lebih melihatnya selain misalkan tadi sosial dan pendidikan adalah di wilayah kesadaran pemudanya itu gitu. Jadi bagaimana kita harus terus turun ke bawah membangun kesadaran supaya pemuda itu bangkit, baik itu kemudian kita di bidang ekonominya dikuatkan, di bidang politiknya juga dikuatkan, terutama yang terakhir adalah di bidang pendidikan, karena ya tadi rata-rata indeks rata-rata lama sekolah kita mungkin baru sampai berapa gitu tuh ya sekarang gitu. Ini membangun kesadaran nih, Faruk. Ini yang sangat sukar nih. Menurut Anda membangun kesadaran kolektif lah, apa yang dikatakan Kang Masdum tadi. Menurut Anda, ini harus dimulai dari mana gitu? Membangun kesadaran itu. Dari membangun kesadaran sendiri, saya kira memang ketika tadi berbicara wilayah kemandirian, harus dari memang konsolidasi yang sangat kuat yang dilakukan oleh ketuanya sendiri. Kenapa? Karena komunikasi itu berdasarkan sangat penting, kan? Karena komunikasi yang harus dibangun ke depan ini harus bisa menyeluruh, sehingga kemudian tidak ada problem-problem di wilayah komunikasi. Nah, kesadaran-kesadaran tersebutlah yang kemudian akan dibangun ke depan. Dari sisi aktifan dari mahasiswa sendiri, kami juga beberapa melakukan pengabdian kepada di masyarakat. Terakhir kemarin kegiatan KKM teman-teman mahasiswa itu melihat ya, hari ini harus bisa menyentuh sampai tingkat bawah gitu kesadaran tersebut, entah itu di wilayah pendidikan, ekonomi maupun di wilayah kesehatan. Karena per hari ini pasca pandemi memang masyarakat sangat merasakan gitu bagaimana di bawah ini. Baik. Jadi seperti itu, Kang. Oke, tahan dulu ya Faruk dan juga Kang Masdum. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Di pagi hari ini saya masih bersama Kang Masdum Mustaqwa, tokoh pemuda dan sebagai sekretaris pemuda Muhammadiyah Cirebon. Kemudian juga ada Faruk Khatami, ya, aktivis mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Cirebon pemirsa. Dan kembali ke Faruk nih, Faruk. Ini Anda melihat tadi sering menyebut berulang kali tentang kemiskinan yang jumlahnya fantastis juga masih di Kabupaten Cirebon ya menurut Anda. Ini Anda dapatkan data ini dari mana, by data ini? Ya, by data ini memang secara cross check langsung teman-teman mahasiswa kemarin, kemudian melihat data statistik dan memang mengkonfirmasi beberapa informasi-informasi di berita. Sehingga menurut kami ini menjadi perhatian bersama lah bagi para mahasiswa dalam rangka melakukan pengabdian kepada masyarakat.
Jadi menurut kami penting ini untuk kemudian kita angkat di wilayah bagaimana pembangunan Kabupaten Cirebon ke depan. Jadi seperti itu Kang Apip. Jadi menurut Anda salah satu cara untuk menyelesaikan atau mengentaskan kemiskinan itu dengan cara apa menurut Anda? Iya. Untuk KNPI ke depan itu. Apakah menggelar apa gitu menurut Anda? Iya, artinya tadi eh, berkaitan dengan kemandirian yang memang harus dibangun oleh pemuda ke depan. Kami juga beberapa mahasiswa memang sudah sering bergerak di wilayah-wilayah pengabdian di masyarakat. Nah, hari ini yang jadi fokus kami di mahasiswa, saya kira untuk mengangkat itu kita bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memang fokus di wirausaha. Kenapa? Memang UMKM digital ini harus memang kita angkat. Kemudian berkaitan dengan Kemenpora, Bapak Sandiaga Uno, harapannya di Indonesia ini UMKM bisa naik kelas. Nah, kemudian di dalam digitalisasi kita bisa melakukan kebermanfaatan di situ. Jadi kita mengangkat produk lokal yang memang itu sifatnya menjadi kreativitas pemuda yang akan kita angkat, dan KNPI bisa mengangkat di wilayah itu. Kemandirian di situ sehingga pemuda-pemuda itu bisa lebih struggle lagi untuk memanfaatkan teknologi hari ini, handphone bagaimana bisa melakukan pemasaran, kemudian melakukan penelitian-penelitian. Apa sih yang menjadi manfaat di wilayah tersebut? Pemuda kemudian disampaikanlah oleh beberapa ahli untuk kemudian pemetaan di wilayah-wilayah yang memang bisa diuntungkan atau bisa menjadi value. Jadi seperti itu saya kira. UMKM digital ini yang tadi salah satu cara untuk atau formulanya untuk mengentaskan kemiskinan. Pendapat Anda, Kang Masdum? Ya, saya kira saya sangat sepakat ya bahwa pemuda hari ini harus menguasai teknologi sehingga kemudian UMKM kita bisa berjaya. Digital marketing strategi ini adalah salah satu cara supaya pemuda berdaya. Selain itu kemudian di wilayah kemandirian saya kira selain kemudian UMKM khas masing-masing daerah juga pariwisata. Saya lihat beberapa mulai tumbuh. Pariwisata menurut Anda ini bisa diandalkan? Bisa diandalkan, tinggal bagaimana kita membuat profile digital yang kemudian dipublikasi di sosial media. Karena sampai saat ini saya kira desa wisata kita cukup tertinggal dibanding tetangga-tetangga kita gitu tuh. Nah, saya kira Kabupaten Cirebon ke depan lewat pemuda didampingi supaya kemudian KNPI ini harus mendampingi itu, mendampingi gitu ya masing-masing binaan desa wisata itu supaya kemudian ini bisa dipublikasi lewat sosial media sehingga yang lain bisa menjadikan wisata di desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon ini menjadi destinasi baru sehingga tidak kalah lah kalau kita sebut misalkan dengan Kuningan atau Majalengka yang memang mereka sangat masif gitu ya berbicara tentang profiling lewat digital strateginya itu gitu. Oke, selain pariwisata fokusnya di apa lagi menurut Anda? Tadi sudah nih ekonomi ya, tentang digital UMKM lah, digitalisasi UMKM, kemudian mendampingi desa wisata, kemudian apa lagi menurut Anda, Kang Masdum? Ya, saya kira selain misalkan pariwisata dan UMKM, ada ya di desa itu namanya BUMDes gitu ya. Nah, kemudian BUMDes ini bisa juga menjadi menjadi alat gitu ya untuk kemudian menjadikan pemuda lebih berdaya atau dimanfaatkan BUMDes ini menjadi kiprah pemuda memanfaatkan semua hasil desanya gitu. Nah, saya kira sekarang BUMDes di Kabupaten Cirebon kan belum semuanya tumbuh dan berkembang gitu. Saya kira ke depan KNPI bisa masuk ke wilayah itu gitu. Oke, Faruk, tentang BUMDes Anda setuju? Kalau di wilayah Badan Usaha Milik Desa memang bisa setuju karena secara aktivitas di perdesaan juga pemuda-pemuda yang aktif di desa ini mungkin selain daripada teman-teman KNPI ada teman-teman Karang Taruna juga di situ ya memang harus membangun di wilayah-wilayah desa. Artinya memang BUMDes harus bisa menjadi instrumen penting ke depan bagaimana pemberdayaan pemuda sehingga apa yang akan dicapai itu bisa tertuju. Jadi saya kira sangat penting BUMDes juga bisa dimasukkan di dalam instrumen tersebut, Kang. Jadi, atau mungkin BUMDes untuk itu tadi, menurut Anda UMKM digital itu juga bisa gitu, arahnya ke pemberdayaan ekonomi gitu?
Bisa saja ketika memang ada fokus di BUMDes tersebut. Jadi ketika memang ada fokus di dalam BUMDes tersebut, sehingga melihat potensi daripada masyarakat sekitar atau memang potensi dari pemuda sekitar, apa sih yang harus menjadi kreativitas ke depan. Karena saya lihat sendiri memang di wilayah beberapa di wilayah barat ya, Cirebon di kampung saya, pemuda-pemuda itu bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah. Jadi ada contoh kasus kemarin ketika saya berkumpul dengan teman-teman di pemuda desa gitu, yang khususnya ada limbah-limbah konveksi di situ kan. Limbah-limbah konveksi itu bisa dijadikan kreativitas. Kreativitas kemudian disulamlah menjadi apapun itu, sulam bisa menjadi keset, kemudian bisa sulam menjadi lap dan sebagai macamnya. Itu Keset ya. betul Kang. Iya ini. Itu barang yang memang sifatnya sederhana tapi menjadi value. Nah itu saya kira wilayah-wilayah tersebut yang kemudian bisa harus diangkat di wilayah UMKM digital. Jadi benda yang tadinya tidak mempunyai fungsi lebih banyak atau hanya sekedar menjadi sampah, ketika bisa diangkat kemudian dikawal di wilayah kreativitas, itu bisa menjadi nilai lebih, nilai value. Dan kemarin alhamdulillah beberapa jadi laku gitu dan bisa menjadi unik gitu, barang yang unik. Jadi tersebut seperti itu Kang Afif kira-kira. Gitu. Kalau di sektor-sektor yang lain Kang Masdum, menurut Anda ini kan titik fokusnya harus ke bidang kemiskinan tadi ya, UMKM digital, Betul. kemudian BUMDes gitu ya. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang lain menurut Anda ini wilayah yang sekunder gitu untuk ke depan itu. Saya kira tidak juga ya, karena memang kita diskusinya kan belum sampai tuntas gitu ya. Ya tadi Faruk menyebutkan tentang pengolahan limbah kain gitu ya di tekstil menjadi sebuah keset. Saya kira persoalan lingkungan juga kan, dalam hal ini sampah gitu, pengelolaan sampah itu juga harus jadi pusat perhatian. Itu ya. Karena Kabupaten Cirebon ini pemerintah daerah baru berhasil mengelola sampah menurut data di Dinas Lingkungan hanya berapa persen, masih sangat banyak yang belum Yang harus terselesaikan. dimanfaatkan. Ini harus dimanfaatkan. Bagaimana peran pemuda juga membangun kesadaran tentang pemilahan sampah di sampah keluarga, Iya, juga organik, non-organik gitu ya. iya organik dan non organik gitu, sehingga kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah gitu bisa lebih tepat atau bisa lebih jauh ya menyelesaikannya. Kalau persoalan pemuda bisa menjadi agen-agen lingkungan di masyarakat itu. Karena persoalan sampah ini kalau misalkan kita membantu gitu, bukan hanya tentang bagaimana pemilahan, tapi juga bagaimana pengolahan. Sekarang kan bahkan kemarin baru launching juga ya di kepolisian juga kan bisa ada bank sampah, bikin SIM menggunakan sampah. Artinya ini sudah mulai in gitu tuh. Nah, bagaimana tinggal gongnya sudah ditabuh gitu ya sama banyak orang. Nah, bagaimana kemudian pemuda juga memanfaatkan memang yang sudah terkondisikan seperti ini. Bagaimana pengelolaan sampah di desa, di kecamatan dan yang lain sebagainya. Gitu. Saya kira itu Kang APP. Oke, tentang pengolahan bukan hanya pemilihan ya, pemilihan sampah tapi juga pengolahannya juga ya. Oke, dan apa nih menurut Anda Faruk, selain yang tadi kita obrolkan itu ada lagi nggak menurut Anda selain pengolahan yang mungkin dinilai oleh kita ini tidak bernilai, tetapi setelah diolah akhirnya bernilai kan value itu ya. Oke, menurut Anda apa lagi nih Faruk? Tapi tahan dulu ya Faruk dan juga Kang Masdum dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, ada Kang Masdum Mustaqwa dan juga aktivis mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Faruk Khatami dan juga sebagai mantan presiden mahasiswa ya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC. Faruk, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Pendapat Anda yang tadi sudah disampaikan ya tentang bagaimana membangun UMKM dengan entrepreneur, kemudian juga BUMDes tadi sudah disentuh Kang Masdum. Menurut Anda apa lagi nih
yang harus dilakukan untuk menjadikan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon itu bisa melesat lah, setidaknya bisa keluar dari 3 besar dari bawah gitu menurut Anda? Ya, saya kira dari sisi tadi yang kita sampaikan, selain daripada wilayah perekonomian yang kita soroti, juga di wilayah-wilayah ada pendidikan dan kesehatan hari ini yang memang harus ke depan jadi fokus utama, bagaimana pemuda hadir untuk kita bisa melakukan perubahan-perubahan ke depan. Nah, di wilayah pendidikan sendiri memang tadi yang disampaikan oleh Kang Apip juga, rate kita di IPM ini memang masih 3 dari bawah ya, sehingga memang harus jadi fokus perhatian bersama dan jadi perhatian bersama untuk kemudian bagaimana kita bisa membangun dan bangkit lebih kuat lagi. Nah, di wilayah pendidikan sendiri yang memang saya rasa harus ada peran penting dari khususnya wilayah pemuda ini, bagaimana literatur itu bisa terbangun. Jadi dari rata-rata lulusan yang memang mungkin hanya sekedar misalkan di wilayah lulusan hanya sekedar sampai SMP atau tidak sampai SMA pun, dan kembali lagi ke data yang tadi, kemiskinan yang memang harus kita entaskan ke depan itu untuk bagaimana bisa memberdayakan di program-program pemuda di wilayah tingkat Baik, bawah. Kang Masdum, tentang isu kemandirian Cirebon Timur saat ini yang sedang hangat juga, ini harus menjadi perhatian juga dari ketua dan pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon ke depan juga, tentang kemandirian Cirebon Timur yang ingin ya daerah otonomi baru lah menurut Anda. Saya kira kalau tentang apa namanya tuh ini menjadi daerah otonomi baru atau tidak, saya kira itu biarlah ada yang membicarakannya. Tetapi memang menarik ya, di Cirebon ini geliat ekonominya lebih terasa di timur, dan saya kira semangat ini harus juga diimbangi di barat gitu ya, sehingga kemudian terlepas dari kemudian pisah atau tidak, aura geliat ekonomi UMKM dan yang lain sebagainya itu juga tidak hanya di timur gitu tuh. Karena memang kalau kita jalan-jalan itu yang sangat terasa memang di timur, dan ini mungkin positif ya gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata sudah bisa itu betul-betul lepas, berarti memang timur sudah mulai terasa kemajuannya gitu. Menurut Anda Faruk, ini perlu disikapi nggak tentang isu kemandirian Cirebon Timur yang ingin membentuk daerah otonomi baru gitu? Ya, saya kira kalau untuk wilayah itu memang harus ada yang membicarakan secara khusus yang memang nanti teman-teman mungkin yang di wilayah timur sendiri yang merasakan dampak dari kita. Jadi sehingga ke depan apapun itu bentuknya untuk pembangunan Kabupaten Cirebon itu dengan konsensus dan kesepakatan bersama. Jadi untuk wilayah-wilayah tersebut nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman atau yang selanjutnya gitu loh. Jadi seperti itu Kang Apip, kira-kira untuk wilayah teman-teman Cirebon Timur, atau memang untuk ingin membangun otonomi daerah sendiri. Biarkan nanti kemudian di next dari diskusi kita selanjutnya lah bahasanya. Dan ini juga bisa didiskusikan di KNPI nantinya ya. Betul. Diseminarkan lah ya, ya tentang isu kemandirian ini. Betul. Ya. Oke. Jadi menurut Anda Kang Masdum, pendidikan juga ini sangat, kesehatan menurut Anda di bidang kesehatan juga ini peran KNPI ke depan juga ini harus dioptimalkan kembali. Ya, tadi memang pendidikan dan kesehatan yang belum kita banyak diskusikan. Sebelum ke kesehatan, saya juga memang ingin berbicara tentang pendidikan, bahwa wajib belajar pendidikan 12 tahun itu kan sudah diprogramkan sangat lama. Di Kabupaten Cirebon hari ini kita itu kan belum sampai ke angka 12, bahkan sampai 7 aja katanya belum. Ada yang menyebutkan 6,9, artinya masih kelas 1 SMP. Saya kira tugas kita membangun kesadaran ini bagaimana mengoptimalkan pendidikan-pendidikan selain yang formal juga yang non formal, PKBM dan yang lain sebagainya. Jadi bagi yang sudah dari sisi usia tidak langsung masuk ke SMP gitu, kita bisa melakukan pembangunan kesadaran bagaimana mengisi PKBM ini. Sehingga ke depan, karena memang datanya kan termasuk stunting Kang Masdum. Nah, di wilayah kesehatan baru kemudian bagaimana gizi buruk dan yang lain sebagainya, memang kita bisa distribusikan. Apalagi ini ada mahasiswa. Mahasiswa saya kira bisa diajak ya turun ke lapangan bagaimana membangun kesadaran masyarakat
untuk hidup sehat gitu itu ya. Selain kemudian tentang gizi buruk, tentang sanitasi, tentang persoalan-persoalan di masyarakat itu ya, yang memang menyebabkan tingkat kesehatan kita semakin terpuruk gitu. Bagaimana saya kira harus bisa bergandengan lah, terutama dengan energi-energi yang sangat besar ya dari mahasiswa. KNPI mungkin ke depannya karena memang di OKP itu banyak juga OKP mahasiswa ya, ada IMM, ada PMII, ada HMI dan yang lain sebagainya ya, ada GMNI dan nah itu saya kira bisa bergandengan lah gitu ya, bagaimana membangun kesadaran masyarakat ini gitu. Sehingga isu stunting ini tidak lagi isu yang kemudian mengkhawatirkan kondisinya di Kabupaten Cirebon gitu. Faruk, pendapat Anda, ini melanjut dari Kang Masdum tadi ya, bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satunya adalah ini yang harusnya menjadi bidikan, menjadi ceruk, menjadi sasaran, yang menjadi perhatian dari KNPI ke depan adalah tentang isu stunting itu. Pendapat Anda di bidang kesehatan? Ya, saya kira untuk bidang kesehatan ini di isu stunting memang kemarin teman-teman mahasiswa memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya langsung menyentuh kegiatan masyarakat. Sepakat tadi disampaikan oleh Kang Mastum, pemuda harus bisa bergandengan tangan ke depan di wilayah akademis ini, di wilayah-wilayah pendidikan ini, sehingga kegiatan-kegiatan ke depan yang akan dilakukan oleh KNPI dengan kemudian menggandeng mahasiswa bisa melihat di nilai-nilai kesehatan di masyarakat. Nah, berbicara stunting tersebut, dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon ini gitu, kemarin teman-teman mahasiswa memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk bagaimana melakukan sosialisasi, kegiatan-kegiatan kebersihan, kemudian isu-isu di gizi buruk kita harus bisa diberdayakan untuk bisa meningkatkan gizi lagi di level bawah untuk teman-teman yang kemarin melakukan kegiatan itu sampai langsung di tingkat posyandu gitu, Kang Apip. Jadi teman-teman mahasiswa juga fokus di dalam kegiatan tersebut. Jadi seperti itu Kang Mastum, untuk ke depan bagaimana? Itu sudah dimulai dengan sudah adanya pendampingan. Sudah dimulai dari tentang stunting itu dari kemarin teman-teman mahasiswa melakukan kegiatan KKM, kemudian teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan kita juga melakukan langsung penyuluhan ke bawah gitu. Jadi di wilayah akademis teman-teman mahasiswa sudah mulai masuk ke arah wilayah situ itu. Ini tersebut Kang Habib. Oke, dan tadi yang kita diskusikan Kang Masdum adalah hal-hal yang untuk menopang indeks pembangunan manusia ya, kesehatan, pendidikan, kemudian tentang daya beli juga, tentang ekonomi tadi ya. Oke, dan harapan Anda ke depan untuk calon ketua siapapun yang terpilih nanti Kang Masdum, harapannya apa? Harapannya adalah bisa mengakomodir semua kekuatan dan semua potensi, jangan sampai kemudian justru perhelatan ini malah menimbulkan efek negatif gitu ya, misalkan malah jadi disharmoni, itu yang tidak kita harapkan. Siapapun yang terpilih saya kira harus menjadi semua pemuda itu menjadi kekuatan, sehingga harus dirangkul, sehingga harmonisasi yang tadi saya sampaikan juga di depan, bahwa kolaborasi itu adalah modal utama dalam mencapai kesuksesan. Oke, menurut Anda Faruk, harapannya apa untuk siapapun yang terpilih nanti gitu? Untuk siapapun yang terpilih, selain daripada yang tadi disampaikan harmonisasi memang sangat penting. Tapi ke depan bagaimana Ketua KNPI bisa mengawal kepentingan pemuda, termasuk ke depan bagaimana pemuda ini bisa lebih berperan aktif lagi di wilayah apapun itu, wilayah politik, wilayah kesehatan, wilayah pendidikan, dan wilayah ekonomi. Nah, pengawalan tersebut yang saya harap harus benar-benar menjadi fokus utama dari Ketua KNPI. Jadi harapannya fokus kita bersama untuk menjadikan Cirebon ini bisa lebih katon lagi. Oke, dan sayang sekali nih Kang Masdum, Faruk, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Masdum, sebelum saya tutup, silakan closing statementnya apa nih? Pesan untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan menimbang calon ketua KNPI Kabupaten Cirebon ke depan. Silakan singkat saja. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sangat berharap dengan adanya musyawarah daerah KNPI Musda KNPI ini justru menjadikan pertanda bangkitnya generasi muda, sehingga kemudian tidak ada berbicara tentang
wajar lah bahwa dalam kontestasi selalu ada mitra strategis bukan lawan gitu. Nah, bagaimana mitra strategis ini bisa dirangkul dan kemudian bisa bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Saya kira itu, mohon doa dari semuanya. Semoga KNPI Kabupaten Cirebon atau Musda KNPI Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Sukses tanpa ekses ya. Ya, sukses tanpa ekses gitu. Itu saja Kang Apip. Oke, silakan Faruk, closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan menimbang calon ketua KNPI Kabupaten Cirebon ke depan apa? Silakan singkat saja. Ya, terlepas dari orkestrasi Musda KNPI hari ini, harapannya memang dari semangat yang ada ini bukan menjadi kita terkotak-kotakan, tapi menjadi kegiatan untuk kebersamaan sinergi ke depan. Harapannya dan kemudian closing statement dari saya sendiri, KNPI ke depan bisa menjadi garda terdepan untuk pemuda Kabupaten Cirebon bisa lebih hebat lagi. Terima kasih Kang Apip. Ya, Faruk, kemudian juga Kang Masdum, Mustakwa sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.